Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Teknik Informatika B1 Sore, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Anggota pada kelompok ini yaitu Trian Atali dengan NIM 16, Arfan Imam Darmawan dengan NIM 25, dan saya Yayang Agung dengan NIM 20. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai algoritma Advanced Encryption Standard dan algoritma base64 pada implementasi pengamanan source code program. Sistem terkomputerisasi yang semakin pesat dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam membantu aktivitas yang sebelumnya dikerjakan secara konvensional, kini telah tergantikan oleh sistem yang lebih mudah dikelola. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya developer perangkat lunak yang mengembangkan produk dalam menunjukkan berbagai inovasi yang berkaitan dari permasalahan yang ada di lapangan. Terutama banyak bermunculan berbagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mudah digunakan dan lebih mudah diadaptasi pada berbagai platform sehingga mempermudahkan pengembang untuk developer membuat sistem yang saling terkoneksi antara satu sistem dengan sistem lainnya dengan mudah dan fleksibel tanpa adanya kendala. Kriptografi merupakan sebuah cara atau teknik yang berisi berbagai perhitungan matematika untuk mengatasi pencurian data atau pembajakan yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada sebuah perangkat lunak. Dari penelitian terdahulu, definisi aman adalah ketika sebuah dokumen atau informasi yang telah tersimpan tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak mengaksesnya secara langsung. Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES ini merupakan algoritma yang umum digunakan untuk menenkripsi sebuah teks. Algoritma ini beroperasi pada blok 128 bit atau 16 karakter yang memungkinkan untuk mengamankan sebuah berkas berisi teks yang memiliki panjang lebih dari 16 karakter. Algoritma AES termasuk algoritma kriptografi simetris yang hanya memerlukan satu kunci untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan validasi terhadap kunci yang dipakai akan lebih cepat dibanding menggunakan dua kunci yang berbeda. Selain itu, algoritma AES juga tahan menghadapi analisis sandi dan dapat secara fleksibel digunakan dalam berbagai perangkat keras dan lunak. Peneliti terdahulu menggunakan metode obfuscation untuk mengamankan kode program dengan melakukan transformasi dengan mengamankan isi dari kode program agar tetap terjaga. Transformasi terhadap state dilakukan secara berulang dalam 10 iterasi. Pada peneliti terdahulu mengenai tahapan proses enkripsi pada AES 128. Setiap iterasi melalui 4 transformasi dasar yaitu subbyte, shift rows, micolons, dan round key. Peneliti sebelumnya menghasilkan data berupa samaran data dari ancaman serangan data menggunakan algoritma base64. Sementara peneliti lainnya mengenai perbandingan kriptografi AES dengan kriptografi DES, 3DES, dan RSA dengan hasil AES lebih efisien dan optimal dalam menyandikan bit data dengan peningkatan performa deskripsi sebesar 13,085% dalam hal kecepatan, waktu, dan hasil. Penelitian ini membangun sistem yang dapat mengamankan source code program dari tindakan manipulasi pembajakan dan illegal access pada source code perangkat lunak, sehingga diharapkan dapat membantu developer perangkat lunak dalam melindungi data sensitif di source code yang dikembangkan. Pembangunan sistem menggunakan metode kriptografi AES dan algoritma base64 dengan cara melakukan enkripsi pada setiap berkas yang berisi source code yang terdaftar dalam kode American Standard Code for Information Interchange atau ASCII tanpa merusak makna yang tersembunyi di dalam hasil enkripsi. Algoritma base64 ini cocok digunakan sebagai algoritma pembentuk kunci publik yang akan digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi data. Dikarenakan sifat algoritma ini dapat melakukan penyandian terhadap berbagai jenis data ke dalam format chip text, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pada kunci publik. Landasan teori pada penelitian ini terdiri dari source code, kriptografi, enkripsi dan deskripsi, dan algoritma Advanced Encryption Standard.
Yang pertama yaitu source code. Source code adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. Source code memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Source code merupakan sebuah program yang biasanya dibuat dalam salah satu atau lebih berkas teks disimpan dalam basis data yang terdapat pada prosedur. Yang kedua yaitu kriptografi. Keamanan adalah hal penting yang sangat diinginkan setiap orang. Tidak sedikit seseorang yang sangat sensitif terhadap hal mengenai keamanan. Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa kriptografi merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang cara mengamankan data atau informasi dengan cara menyandikan atau membuatnya menjadi tidak dapat dibaca kembali ataupun dimengerti kembali maknanya agar aman dan kebal dari serangan. Sehingga, teknik kriptografi ini memiliki aspek yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data yang diamankan. Dikarenakan aspek autentikasi dan integritas data terpenuhi menggunakan metode ini, aspek tersebut berguna bagi orang yang menginginkan keamanan bagi informasi atau data penting yang ingin diamankan. Yang ketiga yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses penyandian sebuah teks dari yang memiliki makna dan masih bisa dibaca atau disebut plain text menjadi sebuah pesan yang tidak dapat dikenali lagi maknanya atau disebut ciphered text. Deskripsi merupakan sebuah cara mengembalikan kembali semua transformasi dasar algoritma enkripsi kembali menjadi kode ASCII yang dapat dibaca dan memiliki makna. Yang keempat yaitu algoritma Advanced Encryption Standard, merupakan sebuah algoritma simetris yakni menggunakan kunci yang sama saat melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada setiap bit. Proses pengamanan menggunakan AES dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut berisi proses algoritma AES yang dapat digunakan untuk mengenkripsi sebuah dokumen atau berkas berisi teks dengan cara melakukan proses enkripsi per blok secara paralel. Algoritma ini memiliki variasi ukuran blok dan variasi kunci lainnya yaitu 192 dan 256 bit. Jumlah setiap variasi bit mempengaruhi jumlah perputaran. Perputaran ini disebut round function. Round function adalah proses transformasi subbyte, shift row, mix column, and penambahan round case secara berulang sebanyak jumlah putaran. Berikut ini adalah beberapa transformasi pada algoritma tersebut. 1. Transformasi subbyte. Subbyte merupakan sebuah proses yang menukarkan isi pada byte dengan menggunakan tabel substitusi SBOQ. Substitusi SBOQ dilakukan dengan menggunakan setiap byte pada larik state. Maka hasil nilai substitusi merupakan perpotongan dari baris X dan kolom Y. Yang kedua, transformasi shift row adalah proses pergeseran bit, memindahkan posisi bit yang berada di kiri berubah posisi menjadi paling kanan. Proses ini dilakukan dengan menggeser baris kedua sebanyak 1 kali, baris ketiga digeser 2 kali, dan baris keempat digeser 3 kali. Yang ketiga yaitu transformasi mix column, merupakan proses mengalihkan data dari setiap kolom larik state dengan matriks hasil transformasi shift row. Pada transformasi ini, setiap kolom dilakukan operasi sort dengan nilai konstanta pada kolom data hingga dihasilkan matriks dari operasi mix kolom. Yang keempat yaitu round key, merupakan proses penambahan round key pada state hasil dari mix kolom menggunakan operasi sort. Setiap round key tersebut kemudian dijumlahkan dengan kolom yang bersesuaian dari state. Langkahnya yakni dengan mengorganisir menjadi 4 word pada 4 elemen W0, W1, W2, W3. Jika I habis dibagi 4, lakukan WI sama dengan F, T, I, WI-4 dengan fungsi F dalam kurung T, I. Jika I tidak sama dengan 0, maka lakukan W kurung kurawal I sama dengan T. Yang selanjutnya yaitu algoritma base 64. Algoritma base 64 merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan encoding atau menyandikan data biner.
Skema encoding dengan algoritma base64 yang biasanya digunakan ketika ada kebutuhan untuk menyandikan data biner yang perlu disimpan dan ditransfer. Base64 memungkinkan pengguna untuk mengolah berkas jenis apapun menjadi data berbentuk teks. Karakter yang terbentuk dari hasil penyandian menggunakan algoritma base64 terdiri dari A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, dan 0 sampai 9. Serta penambahan simbol lain yakni plus dan simbol garis miring serta karakter sama dengan pada dua karakter terakhir yang digunakan untuk penyesuaian dan melakukan penggenapan pada binary. Metode penelitian mengenai pengamanan source code program menggunakan dua algoritma, yakni menggunakan algoritma base46 dan algoritma AES untuk melakukan enskripsi serta deskripsi menggunakan algoritma AES, sedangkan algoritma base46 digunakan untuk pembentukan kunci publik yang dipakai AES. Berikut adalah contoh algoritma base46. Pada algoritma base46, data dimasukkan membentuk kunci menggunakan berkas gambar berekstensi JPG atau PNG, ukuran kurang dari 200 KB. Gambar tersebut akan diambil stream berupa biner, lalu dilakukan proses konversi data biner ke dalam bentuk heksadesimal. Hasil dari konversi tersebut akan disebandingkan dengan tabel indeks base46 yang tersimpan dalam database sistem, seperti gambar yang ada di bawah ini. Grayscaling dilakukan untuk mengubah citra dari RGB untuk menjadi citra keabuan. Kemudian dilakukan proses thresholding untuk menggunakan citra keabuan menjadi citra hitam atau putih. Dengan memberikan kondisi bila RBG citra kurang dari 128, maka dimasukkan ke dalam warna hitam atau 0 dan lebih, atau sama dengan 128 dimasukkan dalam kategori warna putih atau 1. Hasil binernya dapat langsung diolah pada algoritma base46 untuk disebandingkan seperti gambar di bawah ini. Diasumsi contoh data yang akan dilakukan encoding masih berjenis teks plain text SCDM. Dan untuk algoritma Advanced Encryption Standard, pada algoritma Advanced Encryption Standard, data yang dienkripsi melewati beberapa proses seperti gambar yang tercantum di lembar bawah ini. Sistem pengamanan source code program proses yang dilakukan menggunakan algoritma AES, yakni proses pembentukan round key, pembentukan kunci publik, transformasi subspace, transformasi citrus, transformasi mix column. Sedangkan pada proses deskripsi dilakukan proses interviews. Pada data inskripsi, proses deskripsi pada AES melewati beberapa tahap, yakni inter citrus, inverse subtext, dan inverse mix column. Seperti pada gambar di atas. Tahapan algoritma AES pada gambar di atas dilakukan sebanyak 10 kali iterasi. Pada iterasi ke-10, transformasi mix column
tidak dimasukkan. Ketentuan tersebut berlaku pula saat iterasi proses deskripsi, di mana transformasi inverse mix kolom tidak dimasukkan pada iterasi pertama. Demikian hasil dari diskusi kita, kelompok kami. Pada algoritma ini perolehan data dilakukan melalui observasi pada situs repository GitHub yang berisi berbagai proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem Git dan layanan hosting internet. Hal ini banyak digunakan pada pengembangan perangkat lunak dikarenakan kelebihannya yang memiliki fitur seperti kolaborasi dan debugging. Data yang digunakan yaitu sampel proyek perangkat lunak dari beberapa platform. Menurut pengujian sistem yang dilakukan terdiri dari uji pengaruh terhadap algoritma yang digunakan yaitu uji engine algoritma Advanced Encryption Standard dan uji engine algoritma base 46, uji kecepatan enskripsi berkas, uji kecepatan deskripsi berkas, dan uji kecepatan ukuran data dan uji integritas data. Pada tahap ini dilakukan analisis dari setiap parameter yang diuji pada sistem pengamanan source code, di mana setiap parameter memiliki skenario pengujian yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil pengujian yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pengucapan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dosen, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan video kami ini, video presentasi kami ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.